Apa kabar semua? Kali ini saya akan membahas topik tentang warisan kita di dalam kerajaan sorga. Wow, siapa yang gak mau warisan? Ternyata di dalam kerajaan sorga semuanya itu ada syaratnya kecuali keselamatan kita dan pintu masuk dalam kerajaan sorga, yaitu Yesus. Bagi semua orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka berhak untuk menerima warisan. Tapi faktanya, kenyataannya dalam hidup kita sehari-hari, kita lebih banyak melihat anak Tuhan yang bermasalah dan bergumul masalah kehidupan sehari-hari. Entah itu masalah hubungan, entah itu masalah kesehatan, atau masalah keuangan. Dan bagaimana agar kita menang atas semuanya itu? Mari kita buka firman Tuhan. Galatia 4 ayat 1. Yang dimaksud adalah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kedewasaan di dalam Kristus, akil balik di dalam Kristus, bukan bicara tentang seberapa lama kita menjadi orang Kristen, seberapa sering kita beribadah, seberapa banyak kita melakukan kegiatan rohani, bukan. Umur duniawi ditentukan seberapa lama kita hidup. Tapi bicara tentang kedewasaan di dalam Kristus, itu bicara tentang pengenalan kita di dalam Kristus. Pengenalan itu bukan bicara ritual. Pengenalan itu bukan bicara berapa lama, tapi seberapa dalam kita bisa mengalami dan merasakan Kristus dalam hidup kita. Maka tidak heran ketika anak yang masih muda, seorang teman saya baru 30 tahun, Tuhan bisa pakai dengan dahsyat dan ajaib. Tapi ada orang, teman saya juga, sudah menjelang tua, anaknya sudah besar-besar, tetap bermasalah dalam hidup. Sekali lagi masalahnya bukan tentang berapa lama, tapi seberapa dalam pengenalan kita akan Dia. Dan pengenalan kita akan Dia itu, mau gak mau, kita harus bersedia untuk dibongkar. Transformasi di dalam Kristus itu bukan bicara seperti sesuatu yang kelihatan. Biasanya transformasi di dalam Kristus itu dicontohkan seperti ulat masuk dalam kepompong, berubah jadi kupu-kupu. Wow, dulunya ulat jelek, sekarang kupu-kupu keren. Itu bicara yang kelihatan. Tapi saya lebih menitik beratkan masalahnya di dalam. Sebenarnya transformasi di dalam Kristus itu bicara tentang transformasi jiwa. Firman berkata begini, dalam Mazmur 119 ayat 130. Firman ini kalau tersingkap, itu akan memberi terang, memberi pengertian bagi orang bodoh, menuntun jalan-jalan orang kepada kehidupan. Tapi kalau kita baca ini cuma sekedar logos, kita nggak ngerti apa-apa dan kita nggak mendapat tuntunan. Apakah saudara pernah merenungkan dan memperhatikan ketika Yesus menyembuhkan orang dalam keempat Injil, Dia tidak pernah memakai cara yang sama loh. Caranya semuanya lain. Saya beri contoh beberapa. Waktu ada orang buta sejak lahir,
Murid-muridnya aja bertanya, "Guru, ini salah siapa? Salah orang tuanya atau salah anaknya?" Tuhan Yesus gak jawab. Dia cuma ngomong gini, pekerjaan Allah harus dinyatakan atas orang itu. Tuhan Yesus meludah, mencampur ludahnya dengan tanah, mengoleskannya ke mata orang yang buta itu sejak lahir, dan sembuh. Dan yang paling keren adalah Tuhan itu ketika menyembuhkan orang itu secara holistik. Tubuh, jiwa, dan roh. Keren banget. Orang yang buta sejak lahir dalam adat istiadat bangsa Yahudi itu adalah orang yang dikutuk atau terkutuk. Dan bangsa Yahudi punya prinsip. Mereka akan ikut mengutuk orang yang dikutuk dan memberkati orang yang diberkati. Jadi dari kecil, anak ini sudah biasa, meskipun matanya buta, tapi telinga bisa mendengar. Orang meludah depan dia. Karena orang harus meludah untuk menyatakan, oh ini dikutuk Tuhan, saya ikut ngutuk. Dari kecil, dia bisa mengalami diludahin orang, dihina orang, ditolak orang. Dan ketika Yesus meludah di depan dia, ludah yang selama ini adalah simbol penghinaan, simbol kenistaan, menjadi sesuatu yang menyembuhkan buat orang. Wow, keren banget. Maka di Yohanes 9 ayat 8, orang buta itu berjalan, melompat-lompat sambil memuji Allah. Berjalan mewakili tubuh, berjalan dengan mata terbuka melihat tubuhnya sembuh. Melompat-lompat itu jiwanya bersuka cita, mengalami kesembuhan secara utuh, holistik, diterima apa adanya, dicintai tanpa syarat, dia lompat-lompat dan memuji Allah. Tapi di Yohanes 9 ayat 9, orang banyak itu melihat orang itu berjalan sambil memuji Allah. Memang orang lain gak pernah peduli dengan kondisi hati kita. Orang lain tuh gak pernah peduli kita habis ngalamin apa nih. Kenapa? Datang ke kantor mukanya jelek. Oh, mereka gak peduli. Semalam lu habis bertengkar hebat dengan istrinya, berantem dengan saudaranya, gak peduli. Pokoknya kamu datang ke kantor harus profesional. Buang masalahmu. Di kantor kamu kerja dengan sebagus-bagusnya. Wong aku bayar. Itu pola dunia. Tapi Yesus kita keren ya. Dia sembuhinnya holistik. Satu contoh lagi. Orang yang lumpuh selama 38 tahun di kolam Bethesda. Yesus seakan-akan memberikan sebuah pertanyaan yang paling konyol di dunia. Orang sakit 38 tahun ditanya oleh Yesus, maukah engkau sembuh? Mungkin orang berpikir itu pertanyaan paling konyol yang pernah diucapkan. Yang orang lain gak pernah tahu. Kata kesembuhan itu sendiri. Bagi orang yang selama 38 tahun berdoa dan menantikan mujizat terjadi tapi tidak terjadi, kata kesembuhan itu menjadi trauma buat jiwa dia. Bayangkan, 38 tahun tinggal di tempat di mana malaikat kapanpun bisa turun dan mujizat terjadi. Artinya orang itu tinggal dalam pusat kegerakan, orang itu tinggal dalam semua yang supranatural tapi gak ngalami apa-apa. Di dalam Yesus, dia menyembuhkan secara holistik, tubuh, jiwa, dan roh. Dan ketika Yesus bertanya kepada orang yang lumpuh 38 tahun itu, maukah engkau sembuh? Angkat tilammu dan berjalanlah. Dia menjadi kuat dan bisa menerima kesembuhan. Bahkan untuk menerima mujizat dan berkat pun butuh cara berpikir yang benar. Ada orang yang kena kanker paru-paru, sudah stadium akhir.
Dan dia selalu bilang, ini adalah akibat perbuatan saya di masa muda yang merokok. Kemana-mana dia harus pakai tabung, pakai kursi roda. Tubuhnya sudah menjadi lemah. Kanker paru-paru itu sudah menggerogoti tubuhnya dan hidupnya sampai ke taraf yang paling menyedihkan. Dan ketika dia didoakan, dia selalu ngomong, ini salah saya Pak. Dari muda saya merokok terus. Saya kena kanker paru. Hamba Tuhan itu ngomong, ketika Tuhan menyembuhkan, tidak ada hubungannya dengan perbuatanmu di masa lalu. Ketika Yesus menebus, merubah hidup, tidak ada hubungan dengan apa yang sudah kau lakukan di masa lalu. Oleh karena itu sembuhlah dalam nama Yesus. Ketika mindset dia, ternyata Yesus gak hubungan dengan apa yang saya lakukan di masa lalu. Saya terima kesembuhan. Langsung dia copot alat pernafasannya. Dia bangkit berdiri dari kursi rodanya. Seketika itu juga dia sembuh. Jiwanya sembuh. Tubuhnya sembuh. Rohnya sembuh. Itulah yang harusnya kita semua alami. Itu jatah kita, warisan kita. Ada orang berkata, bapaknya maling, anaknya maling. Bapaknya bezinah, anaknya bezinah. Kutuk keturunan 3-4. Saya berani berkata, kamu percaya yang mana? Yesus sudah menebus semua. Di dalam perjanjian baru gak ada kata kutuk keturunan, kutuk keturunan ketiga, keempat, gak ada. Yesus menebus, dia menebus. Selesai. Gak ada urusan yang lain. Terima itu hari ini. Sehingga kamu mengalami kuasa warisan di dalam Kristus. Sehingga kamu bisa mengalami hidup berkelimpahan. Jangan salah loh. Kuasa salib itu membuat kita mampu melewati segala penderitaan. Kuasa warisan di dalam Kristus membuat kita mampu melewati, mengalami segala kelimpahan. Karena apa? Ternyata kelimpahan itu godaannya lebih besar daripada penderitaan. Kekurangan itu membuat kita dekat kepada Tuhan. Tapi kekayaan, kelimpahan itu membuat kita lupa dengan Tuhan. Dan akhirnya melakukan hal yang aneh-aneh. Ada satu lagu di internet, judulnya You Say. Yang nyanyi namanya Lauren Daigle. Hari ini sudah ditonton orang seluruh dunia, hampir 200 juta. Lagu itu cuman, saya sebut lagu itu lagu identitas. Lagu itu berkata, dia selalu merasa gak pernah cukup, gak pernah layak. You say, Tuhan berkata, kamu layak, kamu anakku. Memberi kekuatan, memberi pengharapan, membawa kita kepada hidup yang berkemenangan. Mengelola jiwa, memproses jiwa. Itu adalah masalah kita dalam perjanjian baru. Peperangan rohani hari ini bukan bicara nengking setan sana, nengking setan sana. Tapi bicara tentang proses jiwa. Untuk percaya bahwa Tuhan itu baik. Walaupun kadang-kadang itu menyakitkan. Walaupun kadang-kadang fakta dengan iman berbeda. Tapi itu peperangannya di sana. Ketika kita bisa percaya pikiran, perkataan dan hati Tuhan itu baik. Mujizat terjadi. Sesuatu berubah. Di dalam kerajaan sorga gak ada sakit penyakit, gak ada pertengkaran, gak ada pedang, gak ada kemarahan, gak ada sakit hati. Orang dewasa itu masalahnya biasanya karena ada trauma masa lalu yang belum selesai. Saya kemarin baca buku judulnya Dark Side of Leadership. Itu bicara tentang pemimpin level dunia di seluruh dunia. Mereka sudah dipakai Tuhan dengan dahsyat. Mereka sudah melakukan perbuatan besar bersama dengan Tuhan. Tapi suatu waktu mereka ketahuan melakukan sesuatu perbuatan yang sangat amat memalukan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Sesuatu yang sangat tidak pantas dan tidak seharusnya dilakukan. Apapun itu, entah
berhubungan dengan perbuatan amoral, entah berhubungan dengan keuangan, entah berhubungan dengan kekuasaan, apapun itu. Tapi mereka melakukan sesuatu yang amat sangat tidak pantas. Pertanyaannya why? Dari buku setebel ini, intinya cuma satu. Itu adalah orang-orang yang traumanya belum sembuh dan tidak mau dealing dengan ego mereka. Mereka marah akan sesuatu, mereka sakit hati tentang sesuatu. Mereka gak mau beresin itu bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang perintah untuk mengampuni itu terdengar sangat mustahil. Terutama bagi orang yang disakiti. Sangat mustahil. Enak aja, kamu kan tidak tahu apa yang aku rasa. Mereka rata-rata berkata seperti itu. Tapi mereka gak pernah bisa mengerti pengampunan itu bicara tentang frekuensi kehidupan. Agama apapun, latar belakang apapun. Kenapa semua bisa berkata hal yang sama? Hati yang bersih membuka tingkap langit, membuka surga dalam hidup kita. Siapa sih yang gak pernah disakiti? Yesus, dia disakiti, istilah manusia, diperes. Keluarnya tetap putih. Kita gak usah diperes, dipencet. Kita baru disentuh, keluarnya udah hitam. Kenapa? Banyak trauma. Banyak hal yang belum beres di dalam. Kenapa seseorang terlibat dengan pornografi? Karena dia bermasalah dengan penerimaan dan cinta kasih. Semua yang tidak mengalami penerimaan secara utuh tanpa syarat, mereka akan mencari pelampiasan yang lain. Entah itu berupa pornografi, minum-minuman keras, narkoba, selingkuh bahkan. Karena ada suatu kesakitan mereka nggak bisa bawa itu bersama dengan Tuhan. Maka mereka semua mencari pelampiasan. Makanya transformasi di dalam Kristus itu bicara tentang transformasi jiwa. Membawa jiwa ini sampai kepada titik tulus dan rela. Kita buka dalam 1 Tawarik 28 ayat 9. 1 Tawarik 28 ayat 9 bicara seperti ini. Itu adalah kisah di mana Daud mau memberikan tahtanya kepada Salomo. 1 Tawarik 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Intinya adalah gini, memproses jiwa sampai level tulus dan rela. Artinya apa? Kita merelakan semuanya. Tulus artinya sudah nggak berharap apapun. Banyak orang berkata, saya mengampuni tapi tidak melupakan. Artinya gini, ini boleh sudah, tapi gue nggak akan pernah lupa dan gue masih nggak terima. Karena jika orang mengampuni, itu juga melupakan. Tapi itu sekali lagi bukan kekuatan kita. Kita mengalami kasih karunia untuk mengampuni. Tidak ada dengan kekuatan. Masalahnya cuma gini, mau nggak mau. Kalau kita mengerti, waktu Adam dan Hawa digoda oleh iblis untuk makan pohon pengetahuan baik dan jahat, itu sama aja ngomong begini. Kamu akan dibawa seperti Tuhan. Yang mereka nggak tahu, mereka itu sudah diciptakan serupa dan segambar. Tapi mereka mau hidup sendiri. Kita jangan ikut mereka. Jangan dalam hidup ini menentukan siapa benar, siapa salah. Karena bisa jadi yang salah mati, yang benar juga mati. Rugi. Orang itu biarpun benar, kalau frekuensinya salah, belum tentu bisa hidup. Orang itu boleh tidak melakukan salah, misalnya suami istri. Istrinya mengkhianati, istrinya kawin lagi, suaminya ditinggal. Tapi kalau suaminya hidup dalam kepahitan, istrinya yang salah ini, yang mengkhianati dia, kawin lagi, bisa hidup bahagia,
Sedangkan suaminya yang benar bisa ngalami kematian, nggak ngalami kehidupan. Jadi perintah mengampuni itu kepentingannya bukan buat yang diampuni, tapi buat orang yang melepaskan pengampunan. Ini kelihatannya klise, tapi itu memang nggak gampang. Tapi akil balik dalam kerajaan surga bicara tentang hal ini, mengerucut pada jiwa kita. Seberapa rela dan tulus kepada Tuhan dan sesama. Seberapa kita percaya bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita adalah yang terbaik. Saya sekarang menetapkan diri untuk bicara tentang masalah perjanjian baru dan kerajaan Allah. Dan saya hanya mau bicara tentang pengharapan, kekuatan, dan kehidupan. Hari ini kamu mengalami kuasa warisan di dalam Kristus. Kamu menyerahkan semua masalahmu kepada Dia. Pengenalanmu, penyerahanmu, itulah yang membuat engkau menjadi akil balik. Itu yang membuat engkau mengalami mujizat hari ini. Serahkan semuanya kepada Kristus. Untuk memproses jiwa sampai level tulus dan rela, kita butuh anugerah. Kita butuh anugerah. Oke, kita nggak salah, kita nggak terima. Tapi kalau kita bisa percaya, saya percaya Tuhanku tidak akan mengkhianati aku. Dia akan membawa aku mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Dan sekarang aku memutuskan, aku memilih untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang aku benci, orang yang menyakiti aku. Maka itu membuat mujizat. Hal yang baru terjadi dalam hidup kita sekarang. Kuasa kerajaan Allah itu bicara sekarang. Saat ini juga. Detik ini juga. Dari padang gurun itu muncul sesuatu yang baru, kebun buah-buahan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah hari ini kasih karunia-Mu tercurah secara berlimpah-limpah kepada siapapun yang sedang menyaksikan tayangan ini. Dimanapun mereka berada, mereka semua menjadi akil balik. Mereka siap untuk menerima berkat. Mereka siap untuk dibawa kepada hidup yang berkelimpahan. Dengan menyerahkan segala sesuatunya, penderitaan, sakit hati, semuanya kepadamu ya Tuhan. Biarlah hari ini, saat ini, menjadi hari yang baru. Di mana dalam padang gurun kami mengalami kebun buah-buahan, yaitu sukacita. Biarlah di padang gurun ini kami mengalami bertemu dengan kekasih jiwa kami, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah saat ini tercurah kasih karunia-Mu yang tak terbatas itu kepada siapapun yang sedang menonton tayangan ini Tuhan. Jika di sana ada pertikaian, Shalom Tuhan turun. Ada perdamaian. Jika di sana ada kekurangan, Shalom Tuhan turun. Ada kelimpahan. Di mana ada kebencian, Shalom Tuhan turun. Ada cinta. Terima kasih ya Bapa. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saksikan terus Voice of Life hanya di Live Channel. Tuhan Yesus memberkati.